kamera sekarang udah murah, dijebret, dipasang di website untuk meningkatkan kepercayaan. Semua orang udah lihat, oh bener dia di TPS sekian, si A, si B, si D, E, F. Melihat itu apa sangat achievable gitu, sangat layak gitu loh. Oke, Pak Jimli. Nggak usah berpikir yang mekanik menjadi elektronik. Menurut saya elektronik malah bisa jauh lebih dahsyat daripada sekedar Pak Jimli, ini penting ya Pak Jimli, ini mendekati menit-menit terakhir. Kalau Pak Marjan, kalau ini pilkada, sebab ini dampaknya nanti domino efeknya, kalau ini berhasil pemilu itu nanti domino efeknya terhadap penggunaan elektronik itu bisa dengan lebih cepat kepada Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, bisa pajak, pelabuhan, segala macam. Sekarang karena baru MK yang melakukan itu, banyak orang yang tidak aware mengenai itu, ya kan? Tapi kalau ini berhasil Pak Jimli, saya kira kalau saya jadi pimpinan, ini semacam big push ya, kalau di dalam teori ekonomi. Ada suatu yang bergerak cepat, yang menggerakkan semua gitu loh Pak Jimli. Jadi nanti tanah bisa nggak lagi pakai kertas gitu ya. Jadi misalnya Persil nomor sekian itu hanya di komputer Jimli Asediki. Jadi udah ada Pak di BRR di Aceh. Itu sudah semua begitu. rumah mendapat penghargaan Indonesia dari PBB. Begitu. Karena semua rumah yang dibangun itu GPS locationnya, siapa yang tinggal di situ. Itu lewat website aja kita bisa tahu. Dan BRR mendapat penghargaan dari PBB sebagai terbaik di dunia. Pak Jimli, komentar Anda. Jadi ternyata ada local genius BRR Aceh. Jadi kenapa tidak national genius gitu? Di Indonesia itu banyak sekali yang begini-begini. Cuma kan kita tersebar dan tidak ada yang mengintegrasikan. Manajemen lagi nih. Iya, jadi ini kan harus diintegrasikan dan kemudian itu tadi jangan berpikir masing-masing untuk sektornya sendiri-sendiri karena teknologi ini memang menyangkut semua, mengintegrasikan semua dan tentu saja banyak juga yang jadi dirugikan sih, iya kan? Nah, tetapi kita harus berpikir bahwa jabatan itu yang penting itu diinstitusionalisasi, dilembagakan. Semua pejabatnya kan gantian. Nah, kepala BPPT kan nggak selamanya kan. Nah, jadi mumpung masih menjabat, semua pejabat itu harus tahu bagaimana melembagakan institusi yang dia pimpin. Nah, salah satunya adalah memanfaatkan jasa IT ini. Nah, kalau misalnya BPPT gitu ya, udah tahu ada di Aceh kayak begitu, kemudian misalnya Bupati Sragen, itu Jemberana juga, Sragen juga, ini kan bisa diangkat, ya kan, menjadi kebijakan nasional, gitu kan. Jadi walhasil ya, termasuk juga misalnya tadi soal ATM, soal apa. Jadi saya pikir kalau BPPT ya bisa membuat proyek-proyek percobaan, tidak usah beberapa variasi. Misalnya kalau pakai SMS bagaimana, kalau pakai ATM bagaimana, nah, dicoba aja. Gitu. Kalau enggak Pak, kita tiru Jepang. Jepang tuh pintar, dia undang semua anak muda dari seluruh dunia, lomba ide. Nah, datang sekarang juga udah. Termasuk dari Indonesia menang, tapi ide itu jadi milik mereka, Pak. Mereka yang produk. Nah, mungkin kayak BPPT bisa bikin lomba ide seluruh Indonesia. Bagaimana nanti yang menang? Dikasih. Saya kira betul. Inovasi e-pemilu. Ya, e-pemilu. Jadi yang diundang oleh BPPT jangan profesor doktor, jangan gelar, tapi kadang-kadang anak-anak muda, anak-anak STM yang dia gila di urusan IT, mungkin dia lebih tahu tuh. Nah, misalnya gitu kan. Biddingnya aja bisa lewat Yahoo atau lewat YouTube atau apa bisa. Saya kira Pak Hadar untuk menutup nih ya, barangkali nanti bisa disponsori oleh Tempo, ya kan, lembaga saya, Cetro, BPT, apa tadi lomba apa? Lomba elektronik, e-pemilu, inovasi e-pemilu. Bisa ya kan? Baik, jadi Pak jurinya Pak Jimli. Jadi Pak Marjan, Pak Jimli, Pak Bambang dan Pak Hadar, waktu juga yang batasi kita semua, tapi saya yakin ini bukan yang terakhir.
saya akan follow up ide-ide dari bagian dari civil society ini, yang saya selalu menyindir Pak Bambang, yang tadi yang dirugikan oleh I itu tidak tidur 24 jam untuk merekayasa supaya jangan itu terjadi. Moga-moga kita semua kaum civil society ini juga tidak tidur untuk mencari yang terbaik buat negara ini. Insya Allah besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.